Shalom saudara, puji nama Tuhan, kembali kita bertemu pada saat ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat berkarya dan selamat bekerja di hari yang diberkati ini. Saudara, saya bersyukur sebagai hamba Tuhan boleh menjumpai kembali saudara di pagi menjelang siang ini untuk menyampaikan kebenaran Allah yang sejati atau prinsip-prinsip hidup yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, rindulah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada umat Tuhan saat ini. Berkati dan urapi hamba-Mu, berkati umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara dan kasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat 10, begini bunyi firman Allah. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara-saudara yang diberkati, catatan daripada Petrus ini menjadi pembelajaran dan ingatan kembali kepada kita agar supaya kita dapat menjaga mulut kita, bibir kita, dan lidah kita, bahkan cara kita melihat arti hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen menjadi gagal dalam hidup karena mereka berpikir mereka dapat hidup dengan cara hidup mereka sendiri, tanpa mereka mengingat ada rencana Allah ke depan dalam kehidupan mereka. Tetapi pada saat ini saya mau ngajak rekan semua untuk melihat ayat ini, memberikan pengertian agar supaya kita mewaspadai kehidupan kita. Kita berjaga-jaga dengan hidup kita. Bahkan kita senantiasa melihat apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah pilihan dari kita, saudara. Jika saat ini kita tidak memiliki atau memilih hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, berarti kita membiarkan diri kita dibawa oleh pengaruh hal-hal yang tidak baik sehingga kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi ayat ini berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Kegagalan daripada Kain di hadapan hadirat Tuhan bukan karena tindakan atau sikapnya yang berlebihan, yang menyakiti hati Tuhan yang dapat dilihat, tetapi cara dia mengucapkan kata-kata di muka Tuhan, sehingga persembahan yang dia naikkan kepada Tuhan tidak diterima oleh Tuhan. Berbeda dengan Habel, saudara. Pada waktu dia akan mempersembahkan korban persembahan, dia berbicara ke hatinya dan dia berbicara kepada keluarganya bahwa dia akan mempersembahkan sesuatu yang terbaik dari hasil kerjanya selama itu. Dan akhirnya Tuhan menjawab dia. Di sini kita lihat, saudara-saudara, betapa penting kita menjaga bibir lidah kita, saudara. Kita harus waspadai terhadap ucapan kita, saudara. Kita harus berhati-hati dengan cara kita berbicara dengan keluarga. Nasihati keluargamu, nasihati dirimu untuk berwaspada dalam kehidupan ini. Jadilah berkat,
jadilah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita hidup berkemenangan di dalam Dia. Sebab setiap orang yang dapat menjaga lidahnya, dia akan melihat hari-hari yang baik yang tercipta bagi kehidupannya. Rancangan Tuhan bagi hidup kita adalah selalu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Namun yang menentukan kebaikan atau jahatkah kita, itu adalah diri kita sendiri. Sebab itu penting bagi kita untuk menghindari pergaulan atau cara hidup yang bertentangan dengan firman Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat dan menyaksikan sendiri dengan nyata tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar dan kita lihat apa yang menjadi kehendak Allah. Hari-hari ini kita lihat di sosial media tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Jakarta, saudara-saudara, yang kadangkala saudara-saudara membuat kita bertanya, ya, bagaimana hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Padahal kita sementara bicara tentang keadilan, kita sementara berbicara tentang kesetaraan hidup atau hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi kita tidak bisa menghidupi ucapan kita. Sebab itu Alkitab bicara pada saat ini, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat yang baik dalam hari-hari hidupnya adalah orang yang menjaga bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Jauhi bibirmu dari ucapan-ucapan yang menipu. Jauhi bibirmu dari hal-hal yang akhirnya menyakiti hati Tuhan. Percayakan hidupmu dikendalikan oleh Tuhan lewat ucapanmu sendiri, dan engkau diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua, saudara. Saya yakin kita akan mengalami janji dan berkat Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi umat Tuhan. Ia mengikuti berita firman Allah ini, biar mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dapat mewaspadai kehidupan mereka, dapat mampu menjaga bibir lidah mereka, sehingga sesuatu yang baik dalam hidup mereka alami. Berkati mereka dalam menata kehidupan, dan mereka boleh mengenal kebenaran-Mu dengan sungguh. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin.